Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang berkelimpahan dalam segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Selamat bergabung dalam waktu saat teduh untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang kehidupan yang berkemenangan, dan kiranya apa yang kita pelajari hari ini akan mengubahkan hidup kita selamanya. Sahabatku, mari kita berdoa terlebih dulu untuk mempersiapkan hati kita. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan kerendahan hati untuk belajar darimu. Kami melepaskan semua beban yang ada di dalam hati kami, agar kami bisa berfokus pada kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan, sehingga kami dapat melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 menyebutkan kita sebagai umat pemenang. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang hidup dalam kekalahan, bukan kemenangan, karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan agar kita mengalami kehidupan yang berkemenangan. Hal pertama yang perlu kita selalu ingat adalah bahwa alam rohani itu benar-benar ada, dan makhluk-makhluk rohani seperti iblis, setan, roh jahat, dan para malaikat benar-benar ada di sekitar kita. Mengabaikan kenyataan ini adalah seperti meniup lilin agar kita bisa makan buah yang berulat tanpa melihat ulatnya dalam kegelapan. Menyangkal kebenaran alam rohani akan membuat kita hidup dalam kekalahan, karena alam rohani memiliki pengaruh terhadap alam jasmani. Banyak hal yang kita alami dalam hidup kita merupakan akibat dari apa yang tidak terlihat dalam alam rohani. Hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa di alam rohani terjadi peperangan antara kuasa gelap dan para malaikat Tuhan. Mari kita membaca Kitab Daniel 10 ayat 12-13. Lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan segera menjawabnya dengan mengirimkan malaikat kepada Daniel. Tetapi malaikat itu tertahan selama 21 hari oleh kuasa kegelapan yang disebut sebagai pemimpin kerajaan orang Persia. Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud adalah pemimpin kuasa kegelapan dalam alam rohani? Karena malaikat itu bisa sampai kepada Daniel setelah Mikael menggantikannya berhadapan dengan pemimpin kerajaan orang Persia itu. Jadi ini berbicara tentang kenyataan yang terjadi di alam rohani. Hal ketiga yang perlu kita ingat adalah bahwa kita selalu diawasi. Bukan hanya Tuhan yang mengawasi kita, tetapi iblis dan para pelayannya juga mengawasi kita dengan tekun. Mari kita baca Ayub 1 ayat 8-11. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis,
apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jawaban iblis terhadap pertanyaan Tuhan membuat kita bisa menyimpulkan bahwa iblis benar-benar memperhatikan Ayub. Memperhatikan di sini bukanlah berarti mempedulikan dengan maksud baik, melainkan iblis berusaha untuk mencari-cari celah dalam kehidupan Ayub untuk menghancurkannya. Bukan hanya Ayub, tetapi hal ini berlaku untuk semua umat manusia. Meskipun iblis bukanlah Tuhan sehingga bisa hadir di semua tempat dalam setiap waktu, tetapi iblis memiliki para pelayannya yang selalu berada di sekitar kita untuk mengamat-ngamati kita. Dia mengetahui kelemahan setiap orang dan akan berusaha memakai kelemahan itu untuk membinasakan. Sekali lagi, menutup mata terhadap kenyataan ini hanya akan membuat kita hidup dalam kekalahan. Untuk bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan, kita harus sadar dan berjaga-jaga serta melawan segala kuasa kegelapan yang berusaha menyerang kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berjaga-jaga bisa kita lakukan dalam doa dan cara hidup yang kudus. Artinya, setiap kali kita terjatuh ke dalam dosa, kita cepat-cepat membereskannya di hadapan Tuhan, sehingga iblis tidak akan memperoleh celah untuk menelan kita. Kita juga harus selalu mempertahankan iman yang teguh kepada Tuhan dengan selalu mempercayai karakter, kasih, dan kebaikan Tuhan. Dengan demikian, kita akan memiliki pijakan yang kokoh setiap kali kuasa kegelapan berusaha menyerang kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kiranya kita menyadari apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya agar kita mengalami kehidupan yang berkemenangan. Janganlah kita menutup mata atau mengabaikan realita tentang peperangan rohani yang terjadi, karena hal itu memang benar-benar ada. Marilah kita hidup dengan kesadaran, berjaga-jaga dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini menjadi berkat yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Allah yang hidup dan yang penuh kuasa, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya setiap benih firman-Mu menjadi kekuatan yang menopang hidup kami, dan kiranya Engkau menuntun kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak dan jalan-jalan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing.
Berkatilah kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.